Halo Sobat Telset, selamat datang di Telset Lounge. Hari ini Selasa 10 Maret 2026. Gue yakin 90% dari kalian pasti dapat forward pesan di grup WA keluarga. Judulnya serem banget. Tanggal 28 Maret, medsos diblokir total sama pemerintah. Bapak-bapak pada panik gak bisa main FB, ibu-ibu pada panik gak bisa upload status WA. Gue tegesin di awal. Kabar pemblokiran total itu adalah hoax. Kalian yang umurnya udah legal, udah punya KTP, masih bisa scrolling TikTok sampai subuh. Tapi broadcast itu nggak sepenuhnya salah juga. Ada badai regulasi yang beneran bakal datang di tanggal 28 Maret 2026. Targetnya bukan kita, tapi adik-adik kita, anak-anak kita yang umurnya di bawah 16 tahun. Oke, di Telset Salon kali ini kita bakal bedah tuntas aturan kiamat bocil di medsos. Gimana cara pemerintah ngecek umur, servernya kuat atau enggak, aman nggak data kita. Jadi kita kupas habis mengenai aturan baru ini. Kita masuk ke fakta hukum dulu nih. Jangan asal bunyi kalau nggak ada datanya. Pada Jumat minggu lalu, tepatnya 6 Maret 2026, Menteri Komunikasi dan Digital resmi naikkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026. Aturan ini itu turun langsung dari PP Tunas alias Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak. Inti aturannya simpel tapi dampaknya masif. Anak di bawah usia 16 tahun dilarang keras punya akun di platform digital beresiko tinggi. Implementasi resminya akan diketok tanggal 28 Maret 2026. Platform apa aja yang bakal kena razia dari pemerintah Indonesia? Daftarnya panjang, yaitu ada YouTube, TikTok, Instagram, X, Bigo, sampai game yang ada interaksi sosialnya kayak Roblox. Kenapa umur 16? Pemerintah ngerasa di bawah umur itu anak belum punya filter mental buat ngadepin algoritma medsos yang didesain adiktif. Algoritma ini ngasih dopamin palsu, cyberbullying, sampai paparan konten yang nggak pantas. Secara moral, niat pemerintah ini bagus banget. Negara akhirnya hadir buat nyelamatin mental Gen Z dan Gen Alpha. Sekarang kita masuk ke bagian favorit gue, yaitu eksekusi teknologi. Niatnya bagus, tapi teknisnya gimana? Selama lebih dari sedekade, sistem bikin akun medsos itu ibarat satpam kompleks yang gampang disogok pakai kopi. Anak SD umur 9 tahun tinggal masukin tahun lahir 1990 dan boom, mesin algoritma TikTok langsung nganggap dia orang dewasa berumur 36 tahun yang butuh dikasih iklan pinjol. Nah, celah purba ini bakal ditutup. Komdigi mewajibkan platform raksasa ini pakai age verification tingkat lanjut. Mereka harus pakai face scanning AI. Ya, pemindaian wajah secara biometrik yang divalidasi silang sama NIK Dukcapil orang tua. Di sini insting IT gue langsung berontak. Sobat Telset, integrasi server jutaan traffic harian platform raksasa ke server Dukcapil. Kemarin aja kita mau ngecek data pemilu, servernya ngos-ngosan. Belum lagi soal privasi. Kita nyerahin data biometrik wajah anak kita disandingin sama NIK ke server perusahaan asing. Kalau bocor gimana? Kita udah sering banget kebobolan data. Wajah anak kita bukan password yang bisa diriset kalau hacker nyuri datanya. Terus gimana dong kalau anak butuh HP buat nanya PR atau belajar online? Tenang, aturan ini pakai asas risk-based regulation. Aplikasi pesan tertutup kayak WhatsApp atau Telegram tetap diizinkan. Syaratnya harus pakai nomor yang didaftarin pakai NIK atau KK orang tua. Platform edukasi kayak Google Classroom atau Ruang Guru dijamin aman 100%. Jadi jangan jadikan aturan ini alasan anak bolos belajar. Tapi mari kita realistis. Lu ngeremehin kemampuan hacking bocil-bocil Indonesia kalau lu pikir ini bakal berhasil 100%. Anak sekarang itu pinter-pinter. Gue berani taruhan tanggal 29 Maret nanti bakal muncul tutorial di YouTube atau forum gelap cara nge-bypass regulasi ini. Entah pakai VPN atau minjem KTP neneknya buat scan wajah atau beli akun verified di dark web atau e-commerce. Regulasi teknis itu selalu kalah selangkah sama kenakalan remaja yang lagi nyari celah. Ibaratkan tuh kayak koin yang punya dua sisi. Kebijakan ini juga ngundang debat panas. Di sisi pro jelas pemerintah dan KPAI dukung penuh. Mereka bilang ini status darurat mental anak. Tapi di sisi kontra, sehari yang lalu, tanggal 9 Maret, Amnesty International Indonesia ngerilis surat terbuka yang lumayan pedes. Amnesty bilang larangan total ini ibarat nyembuhin orang sakit kepala pakai cara dipenggal. Menurut mereka, pemerintah gagal ngatasin akar masalahnya.
Harusnya yang dihukum dan diregulasi ketat itu platformnya. Algoritmanya yang manipulatif itu yang dilarang, bukan malah ngerampas hak partisipasi digital anak. Belum lagi resiko eksklusi digital buat anak-anak di daerah yang justru butuh medsos buat nyari informasi beasiswa atau komunitas yang positif. Ya, udah lengkap kita ngobrolin ini. Kesimpulannya apa? Tanggal 28 Maret 2026 nanti landscape digital kita bakal berubah secara historis. Niat pemerintah nyelamatin mental anak itu mulia dan wajib kita dukung. Tapi cara eksekusinya apalagi yang melibatkan data biometrik wajah dan NIK itu bikin kita semua ngerasa deg-degan. Kita bakal pantau terus gimana reaksi dari TikTok, Meta, dan Google minggu depan pas aturan ini beneran langsung udah dieksekusi. Sekarang gue lempar pertanyaan ke kalian. Sebagai kakak, orang tua, atau netizen, kalian setuju nggak sih sama blokir medsos buat para bocil-bocil ini? Atau kalian ngerasa ini ancaman buat data privasi KTP kita? Tulis opini terlihat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka topik yang kita bahas, jangan lupa like, share, dan subscribe. Pokoknya komen di bawah apa topik yang mau kita bahas di Telset Lounge selanjutnya. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!